Selamat sore Bung Firdaus Ilyas. Selamat sore, Bung Meldi Rendra. Gimana nih? Apa yang terjadi? Selasa nih apa yang terjadi nih? Selasa ini biasanya orang udah nerima rapot, nyari liburan, Bung Meldi. Oh iya, bentar Pada lagi di rumah, betul. Idul Kurban nih. Betul, berapa Nah, hari lagi Idul Kurban. nah, Kita belum dapat kambing ini, gimana ini? eh, eh, kambing pada ini. Bung Firdaus, Kambing kita dari bahas Australia. masalah rutan nih. Gimana nih Bung Firdaus? Jadi rutan di Indonesia Ya, itu, ini bisik-bisik tetangga, selalu ada cerita-cerita atau undercover ya, bahwa kunjungan ke rutan atau mendapat sel yang enak apa segala itu selalu ada biayanya ya. Itu yang kita dengar ya dari banyak orang ngobrol-ngobrol di warung kopi ya. Nah, ini sekarang cerita itu masuk ke KPK. Nah, gimana kita wow. melihat ya integritas KPK terhadap masalah-masalah seperti ini ya, Bung Firdaus? Ya, kalau mendengar, ya seperti yang Bung Meldi sampaikan tadi, gitu, kalau mendengar bagaimana sulitnya kita, terutama warga binaan ya, entah keluarga atau siapapun termasuk orang yang terkait dengan perkara misalnya pergi ke rutan, kemudian uh, ada mungkin di balik itu ya ada embel-embel agar dipermudah segala macam. Kayaknya kita sudah cukup lama mendengar cerita seperti ini ya Bung Meldi ya. Ya. Cuma yang mengagetkan kita adalah beberapa hari yang lalu salah seorang anggota Dewan Pengawas KPK, Ibu Albertina Ho, mengungkapkan kepada publik ada temuan indikasi pungli, dan ini punglinya tidak main-main, terjadi di avant-garde, jadi garda terdepan dalam pemberantasan korupsi Indonesia. Jadi terjadi di rumahnya, di kandang KPK sendiri, dan diduga ini pungli ini melibatkan belasan atau ya puluhan anggota atau pegawai KPK yang notabene yang diberikan tugas untuk mengelola pungli gitu. Jadi kalau lihat dari beritanya ini agak mengagetkan buat publik ya. Jadi KPK di dalam di rumahnya sendiri, di kantornya sendiri, di sarangnya sendiri, di titik kekuasaannya ternyata terjadi pungli, kecolongan, ada aktivitas pungli yang diduga dilakukan oleh oknum pegawainya begitu. Dan yang menarik juga dikatakan bahwa pungli ini terjadi sejak Desember 2021 sampai Maret 2022. Dan kalau kita lihat nilai punglinya tidak main-main, Bung Meldi. Dikatakan oleh Ibu Albertina ini hampir 4 miliar. Jadi kalau kita katakan 4 miliar dalam rentang 4 bulan atau 3 bulan, padahal kita tahu ya, di rutan KPK itu kan isinya sebenarnya tidak banyak, baik rutan yang di Gedung Baru, kemudian Gedung Lama, atau di Guntur atau di Pomal ya, itu kan tidak banyak jumlahnya. Tapi kalau berhasil dikatakan ada sekitar 4 miliar dugaan punglinya, maka bisa jadi memang ini suatu besar begitu. Dan kemudian yang kedua juga dilihat misalnya dikatakan bahwa pungli ini terkait dengan, saya tidak tahu ya, walaupun mesti diverifikasi, kita masih mengikuti beritanya itu gitu ya, bahwa pungli ini terkait bagaimana kemudahan dalam menyimpan uang atau yang lain begitu. Jadi para tersangka TSK-nya KPK itu yang di rutan KPK itu mungkin ingin mengelola uang gitu. Kemudian ada mekanisme pungli gitu. Dan dari mekanisme punglinya sendiri ternyata itu di layering pada orang ketiga. Jadi disimpan melalui rekening orang ketiga diduga sementara begitu. Jadi ada pihak-pihak yang digunakan yang digunakan sebagai nomini gitu ya, sebagai nomini gitu ya, sebagai pihak yang mengelola gitu, dan kebetulan pihak itu tidak langsung dikelola oleh rekeningnya atau atau dugaan aliran punglinya tidak langsung dikelola oleh oknum KPK. Nah, catatan kita memang satu, buat saya itu wow, mengagetkan begitu ya, di samping beberapa berita terkait persoalan-persoalan di internal KPK, dugaan pembocoran dokumen, dugaan perilaku pelanggaran etik di sebelumnya, bahkan di mantan anggota KPK sebelumnya mengundurkan diri karena dugaan pelanggaran etik, kemudian sekarang juga dugaan pembocoran dokumen katanya dalam proses hukum oleh kepolisian, dan beberapa kasus-kasus yang lain. Dan terakhir ini dugaan pungli oleh oknum KPK. Jadi selain wow gitu ya, artinya sesuatu yang mengagetkan publik sebagai KPK sebagai avant-garde dalam pemberantasan korupsi. Yang kedua, kita juga bertanya, jangan-jangan memang ada persoalan besar di KPK. Jadi kalau kita katakan sejak KPK berubah
saya tidak tahu, mungkin sejak dia berubah menjadi bagian dari ASN atau aparatur negara, aparatur ya, bagian dari eksekutif ya, kemudian ada perubahan dari revisi undang-undang KPK gitu ya, maka kondisi ini mungkin membuat KPK mulai menemui tantangan-tantangan yang jauh lebih besar. Dan tantangan-tantangan itu bukan berasal dari luar ya Bung Meli, tapi dari dalam. Kalau dulu kita katakan KPK berhadapan dengan para misalnya tersangka koruptor atau fight back dari koruptor, publik pasti akan membantu KPK. Ada di barisan KPK, menolong KPK bersama-sama melawan barisan koruptor. Tapi kalau sekarang yang kita lihat misalnya tantangan itu berasal dari internal sendiri, maka publik juga agak bingungan. Kira-kira bagaimana menyelesaikan atau memperbaiki ini. Jadi itu semacam tamparan Bung Meli untuk pemberantasan korupsi kita, terutama kepada KPK yang menjadi digadang-gadang sebagai garda terdepan dalam pemberantasan korupsi Indonesia. Ya, kita kehilangan garda terdepan untuk pemberantasan korupsi. Nah, ini yang akan menjadi semacam durian yang busuk gitu ya di KPK sendiri. Dan kita yang berharap banyak di KPK sebagai ujung tombak selama ini untuk pemberantasan korupsi, pada titik ini kita nggak punya harapan, Bung Firdaus. Ya, mungkin sebagian dari kita mulai merasakan pesimis ya. Tadi kita merupakan, kami adalah KPK, kalau kita ingat meme atau tagline dulu beberapa tahun yang lalu, kasih cicak buaya, KPK bersama kami. Mungkin sekarang sebagian sudah mulai menarik diri dan melihat, oh ya, kita bukan bagian dari KPK karena KPK-nya sudah berubah. KPK sudah punya persoalan mendasar gitu. Bahkan performanya dianggap menurun kalau dibandingkan dengan mitranya APH lain. Kita ambil contoh sekarang kejaksaan atau kepolisian, kejaksaan terutama ya. Nah, kejaksaan juga punya beberapa kasus yang notabene itu memperkuat pamornya sebagai aparat penegak hukum, begitu. Dan KPK sekarang banyak disibukkan oleh persoalan-persoalan di internalnya. Nah, menurut saya memang ya sekali lagi ini menjadi bahan evaluasi besar ya. Artinya kalau kita bicara pamor, kepercayaan publik kepada KPK, artinya dari fungsi tugas atau misi KPK, tetap KPK harus kita jadikan sebagai ujung tombak dalam pemberantasan korupsi. Karena apa? Karena KPK walaupun ada beberapa instrumen keistimewaannya itu sudah mulai dihilangkan, tetapi tetap saja KPK punya keunikan tersendiri. Misalnya dia bisa menangani APH, kemudian ada satu kamar mulai dari lidik, penuntutan segala macam. Artinya semua itu menjadi mungkin lebih efektif ya menurut saya begitu ya dibandingkan APH yang lain. Nah, tapi pada titik ini KPK punya persoalan di internal. Bagaimana standar-standar SOP di internal KPK, pengelolaan dokumen, pengelolaan dari satgas-satgas. Bahkan yang paling mendasar adalah persoalan dari etik, Bung Meli. Jadi kalau kita tanyakan sekarang, publik banyak menyorot persoalan-persoalan etika, persoalan-persoalan integritas yang terjadi di tubuh KPK, baik yang terjadi pada tubuh pimpinannya, tanda kutip, ataupun juga pada tubuh-tubuh, ya artinya anggota yang lain ya, artinya rotasi, mutasi, itu ya, jajaran-jajaran struktur di KPK itu juga banyak dipertanyakan publik. Nah, yang jadi pertanyaan kita, jangan-jangan ini akan nanti berlangsung lama, gitu. Ketakutan saya ini tidak segera di recovery, tidak segera diselesaikan, gitu ya. Apalagi publik juga masih mencibir, gitu. KPK dapat tambahan, walaupun perdebatannya bukan periode ini ya, mendapat tambahan jabatan 1 tahun lagi jadi 5 tahun. Tetapi dengan kultur yang mungkin mulai berubah, dengan tantangan yang terutama yang semakin besar terutama di dalam KPK sendiri, apakah juga KPK bisa menjawab tantangan itu menjadi sebagai avant-garde atau garda terdepan dalam pemberantasan korupsi. Jadi ya saya sudah tahu ya, artinya itu kembali kepada KPK bagaimana mereka menyikapi ini. Nah, kalau kita kembali kepada kasus ini kan yang kita lihat memang nanti KPK coba dorong di dalam 2 aspek ya. Satu aspek pidananya gitu ya, artinya kalau Dewas sendiri kan tidak punya kewenangan untuk pidana, artinya pidana itu bisa dikembalikan kepada KPK sendiri. Nah, Dewas hanya bisa kalau memang ada indikasi publik atau praktek yang lain, terutama hanya menyelesaikan dalam mekanisme sidang etik atau perilaku, begitu ya, gitu. Nah, yang kita lihat adalah apakah etik ini hanya berlaku untuk sebagian saja, jadi publik masih. Bagaimana dengan etik-etik terkait pimpinan, ya, gitu. Nah, kemudian yang kedua aspek pidananya. Aspek pidananya kita masih menunggu dari KPK sendiri, gitu. Seperti apa perkembangannya, gitu. Karena kalau saya lihat sekali lagi konstruksinya 4 miliar dalam jangka 3 bulan itu besar, Bung Meli. Pertanyaannya, apakah ini di satu rutan saja atau rutan yang lain? Kemudian yang kedua, kalau kita ingat ya dalam pengelolaan di rutan ya, kan dulu ada beberapa kasus misalnya dalam baik itu tersangka korupsi atau yang sudah menjalani pidana,
ada mekanisme keluar dari sel, entah itu hari Minggu atau untuk beribadat atau untuk berobat. Nah, dibilang izinnya dari dokter untuk berobat, tapi pulangnya 2 hari kemudian misalnya, atau batasan-batas yang tidak boleh dimasukkan ke dalam sel barang atau properti tertentu, sehingga mekanisme penegakan hukum gitu ya. Karena ketika orang dimasukkan di dalam penjara kan ada beberapa hak-hak atau kebebasan pribadinya yang dihilangkan, dicabut begitu, sampai nanti benar-benar ingkrah. Nah, apakah itu berlaku sekarang atau tidak, atau memang ada kebijaksanaan lain, itu yang menurut kita juga perlu digali lebih lanjut. Tapi sekali lagi, gitu, sambil menunggu perkembangan kasus ini tamparan besar untuk KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, bahwa pungli yang selama ini mereka banyak kejar di luar, pada kementerian, lembaga, pada pemerintah daerah, pada oknum-oknum lain, BUMN, segala macam, bahkan pungli di luar negeri ya, melibatkan skema-skema di luar negeri, itu mereka bisa kejar, tetapi mereka lupa, mereka kecolongan. Pungli di rumah sendiri itu terjadi, dan itu membuat kita kaget, Bung Aldi. Gitu. Ya, KPK mengalami dilema seperti banyak yang kita bilang ya pada masa lalu. Copet, teriak copet, ini hal yang nggak bisa ditolerir, Bung Firdaus. Iya, betul. Jadi harapan publik yang begitu besar, ekspektasi yang besar, mekanisme seleksi yang kita harapkan begitu baik, gitu ya. Artinya kita mendapatkan putra-putra yang terbaik, kita mendapatkan ya artinya pegawai insan KPK yang paling mumpuni, dilengkapi dengan segala aturan. Bahkan kalau kita lihat dari sisi remunerasinya, kemudian reward yang diberikan, KPK jauh-jauh lebih baik lah. Walaupun sekarang sudah hampir sama ya dalam penanganan perkara ya. Kita bisa bahas dalam tema yang lain begitu. Antara penanganan perkara di KPK, penanganan perkara di KPK dengan apa yang lain relatif sama sekarang. Gitu. Nah, dengan sebegitu banyak ekspektasi, kemudian reward yang diberikan, gitu ya, ternyata KPK gagal mengamankan gawangnya sendiri, menjaga rumahnya sendiri, gitu. Nah, memang sekali lagi, ya ini menjadi sebuah pertanyaan. Jangan-jangan memang ada persoalan lain yang lebih besar, gitu. Artinya, kalau kita bicara persoalan yang lain, artinya bagaimana dalam penanganan kasus, bagaimana perlindungan saksi, bagaimana terkait dengan kerahasiaan dan segala macam, gitu ya. Sehingga publik tidak lagi menjadi menjadi yakin 100% gitu ya, bahwa ketika terjadi penegakan hukum, ketika terjadi penanganan kasus, bahwa publik mengatakan, oh ya, kita dukung, kan itu 100% integritasnya baik, prosesnya baik, oknumnya baik, gitu ya, mekanismenya baik, gitu. Jadi bisa saja nanti publik mengatakan, kita tidak percaya dengan penanganan kasus yang dilakukan oleh KPK ketika mentersangkakan seseorang, karena kita tahu bahwa di KPK punya persoalan. Maling di rumah sendiri aja mereka tidak bisa selesaikan. Bagaimana bisa mereka menangani misalnya kasus-kasus penyimpangan atau korupsi di tempat lain atau di kementerian lain atau lembaga lain. Jadi sekali lagi memang yang dirugikan KPK gitu. Nah, kalau kita lihat dalam skema kepercayaan publik ya Bung Meldi ya, dalam beberapa survei, terutama kan podcast ya lembaga survei kan juga melihat kepercayaan publik aparat penegak hukum ya. Nah, KPK itu mengalami penurunan terus-menerus Bung Meli. Jadi kalau kita lihat semakin turun. Nah, kemudian beberapa APH yang lain gitu ya, itu mulai naik gitu. Nah, buat publik sih tanda kutip dalam konteks penegakan hukum sih ya itu suatu yang normal-normal saja. Tetapi ketika itu terjadi dan itu dibuktikan dengan kasus-kasus yang mendasar, misalnya persoalan-persoalan mendasar, maka publik menjadi wajib bertanya, ada apa di balik ini semua gitu. Apakah KPK masih bisa dipercaya? Atau jangan-jangan KPK sudah berbeda. KPK bukan lagi KPK yang dulu, bagian dari pemberantasan korupsi, gitu, tapi KPK menjadi KPK yang sama saja dengan yang kita persoalkan ketika kita membangun KPK di awal tahun 2000. Nah, harapan saya tidak begitu. Ini hanya sedikit tantangan dari KPK, gitu. KPK punya persoalan dalam siklusnya, kan kayak orang mengalami penyakit, gitu ya. Nah, ketika dia dapat campak, panas segala macam, kemudian dia bisa recovery, dia bisa sembuh, kemudian dia menjadi lebih kuat lagi. Nah, harapannya seperti itu. Kalau saya sih berharap seperti itu, Bung Meli. Jadi kasus ini dengan persoalan-persoalan yang lain yang ada di KPK itu menjadi semacam obat demam, dan KPK harus menyelesaikannya, menyembuhkannya, kemudian ketika dia sembuh, dia menjadi lebih kuat, dia berdalih lebih kencang, lebih sigap, lebih berintegritas. Harapannya begitu, mudah-mudahan, Bung Meli. Baik, Bung Firdaus. Terima kasih, Bung Firdaus Ilyas. Sama-sama, terima kasih Bung Meldi Rendra. Selamat sore, salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.